hadratul kiram, para guru, para ustadz, para ustadzah, para orang tua, Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil khusus kepada sahibul musibah. Semoga kita selalu dalam taufik, dalam hidayah, dalam inayah, dalam bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, kita baca suratul Fatihah sekali lagi buat almarhumah Siti Ruhiyah binti Suhairi. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah turunkan cahaya ke dalam kuburnya dengan cahaya yang penuh dengan kebahagiaan, dengan cahaya yang penuh dengan kenikmatan, dengan cahaya yang penuh dengan maghfirah, ampunan atas segala dosa dan kehilapan-kehilapannya. Dan juga buat keluarga sahibul musibah, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang bersih, yang thayyib, hingga bisa pergi ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang hadir di sini tidak lain dan tidak bukan keluar dari tempat ini yang hadir di sini. Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya buat orang-orang tua kita nih. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dipanjangkan dalam iman, dipanjangkan umurnya dalam iman, dalam Islam, dalam taat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah ambil mereka, semoga Allah ambil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, ini dadakan Bang Oji suruh kasih moizah. Alhamdulillah. Baik. Hadirin ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa kematian itu benar adanya. Yakinlah bahwa alam kubur itu benar adanya. Yakinlah bahwa yaumil mizan, tempat kita ditimbang amal baik buruknya, itu adalah benar adanya. Yakinlah bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah benar adanya. Dan yakinlah bahwa surga dan neraka itu adalah benar adanya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan benar. Yakinlah, sembahlah Allah dengan keyakinan. Sembahlah Allah dengan yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kau yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kau yakin. Yakin atau keyakinan yang dimaksud ini adalah kematian. Betul apa betul? Betul. Insyaallah ya. Yakin gak kita semua pada kematian? Yakin gak yang tua bakalan mati? Yakin gak yang muda bakalan mati? Yakin gak yang tua mati duluan? Belum tentu. Ini yang muda-muda nih mau mati duluan. Insya Allah kita diambil oleh Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, baik keadaan tua maupun yang muda. Sebab apa? Kematian itu tidak mengenal usia. Yang muda mati,
yang tua apalagi, yang sehat mati, yang sakit insya Allah. Ya, betul nggak? Yang besar mati, yang kecil pun mati. Banyak tuh kita lihat orang sehat, tahu-tahu besokannya meninggal, mati. Ya, makanya kematian itu tidak perlu ditakuti, tapi kita mesti persiapkan. Persiapannya apa? Banyakin amal soleh, banyakin kebaikan, banyakin buat baik sama tetangga, banyakin berbuat amar ma'ruf, banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin sedekah, banyakin amal-amal lainnya. Semoga kita mati pun dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita mesti seperti itu? Karena mati adalah hal yang pasti. Cuma masalah waktu. Masalah waktu. Setiap kita pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Cuma berapa lama, kapan habisnya kuota kita, kayak HP itu. Kapan matinya kita kagak tahu, hanya Allah yang wallahu a'lam bissawab. Suatu waktu kita pasti mengalami, jadi jangan kaget. Suatu waktu rumah kita didatengin orang-orang sekitar kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, sahabat karib kita datang ke rumah kita. Mereka mandiin kita, mereka kafanin kita, mereka sholatin kita. Kemudian habis disolatin, kita diantar ke tempat istirahat kita, kuburan kita. Kita dipendam di kuburan, diuruk sama tanah, nggak ada yang nemenin. Kalau ibu-ibu mau nggak nemenin kalau suaminya meninggal? Mau nggak? Nggak ada yang nemenin. Bantal guling juga kagak ada. Yang ada kita diuruk sama tanah. Bahkan tanah itu pun ada yang berair. Kita diuruk, diinjak-injak tanahnya sama anak cucu kita, sama keluarga kita. Masya Allah. Udah gitu, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kita tidak tahu selanjutnya apa yang akan terjadi. Tapi sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan wafat. Itu Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad wafat juga. Kalau punya hak nih, ada hak yang berhak menerima panjang umur itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Nabi Muhammad pun mati wafat dalam umur 63 tahun. Ya, jadi jangan kaget, jangan sedih, jangan gundah. Insya Allah semua ada hikmah. Ya, semua ada hikmah. Nabi Muhammad wafat 63 tahun. Kita pun bakalan mati. Cuma masalahnya kapan. Jangan sedih, jangan gundah. Cuma banyakin doa buat yang mati. Semoga di kuburnya bahagia, penuh cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
biar kuburan kita luas, lapang, maka perbanyaklah berbuat baik, berbuat amal saleh. Jangan pernah zalim, jangan pernah marah, jangan pernah nyakitin orang lain. Karena hablum minallah baik, hablum minan nasnya juga harus baik. Itu yang bikin kuburan kita luas, nggak sempit. Jangan dengki, jangan iri sama orang. Itu buat kuburan kita jadi sempit. Ya. Kalau mau luas, banyakin amal-amal soleh. Baik jadi sama orang. Terus yang lain adalah kita harus jadi orang baik. Ya, yang terakhir nih, nggak panjang-panjang dah. Kebanyakan aneh gergetan juga di sana. Dadakan ya. Yang terakhir, jadilah orang baik. Karena orang baik itu akan ditempatkan di tempat yang baik. Berkumpul sama orang-orang yang baik. Tempat yang baik itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang baik itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi orang baik, nanti dikumpulkan di tempat yang baik dan ditempatkan di tempat yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada juga yang bilang bukan tempatnya yang baik atau dikumpulkan sama orang yang baik, tapi kalau kita jadi orang baik, insya Allah nanti dipanggil dengan panggilan yang baik. Apa itu panggilan yang baik? Sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, hal unada bidzalikan nida? Apakah aku akan dipanggil dengan panggilan yang baik tersebut? Apa jawab Rasulullah? Nah, tunada bidzalikan nida. Tentu engkau akan dipanggil dengan panggilan yang baik tersebut. Apa sih panggilan yang baik? Panggilan yang baik itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh, sampai Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah indah bila dipanggil dengan panggilan tersebut. Demikian saya kira, moga yang sedikit ini manfaat, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kita doa, kita tutup. Ya, kita doa langsung ya. Acara ini dengan doa semoga almarhumah diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmah nadhilatan wa barakatan syamilah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i iwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was suhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama العالمين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سلطان الأولياء ولجميع الأولياء العلماء وجميع أستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من ائتمناها هنا بسببه ولأجله وخصوصا إلى روح سيدي رقية بنت سهيري اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وبحق من أنزلت عليه الفاتحة إن الله يغفر الذنوب واستر العيوب وارض عنا الحبيب المحبوب وليؤجل لنا بالمطلوب مطالب الدنيا بالميسرة مطالب الآخرة بالمغفرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين بالله التوفيق والهداية والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Hadi Javi.